Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Absar Abdallah dengan nomor induk mahasiswa 211011400085 dari kelas 04 TPLP 001. Kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah praktikum jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah. Kali ini tugasnya adalah untuk menerangkan kembali atau menjelaskan materi-materi matematika dalam praktikum jaringan komputer dan tugas-tugas atau laporan-laporan yang sudah dibuat untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer. Untuk materinya sendiri aslinya ada 7 bab, namun saya ringkas lagi dan menjadi 5 bab, yaitu bab yang pertama ada teori dasar jaringan dan IP address, lalu ada bab pengkabelan, yang ketiga simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, keempat ada instalasi Linux server Ubuntu di VirtualBox, lalu yang kelima ada instalasi web server Linux dengan VirtualBox. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, bab teori dasar jaringan dan IP address. Apa itu teori dasar jaringan? Jaringan komputer sendiri adalah 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Lalu untuk jaringan, istilah jaringan bisa juga disebut himpunan atau kumpulan interkoneksi antara 2 komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, dan sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya menjadi restart, shutdown, atau melakukan kontrol dan tugas lainnya. Lalu masuk ke IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas numerik atau identitas yang berbentuk angka-angka yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Lalu ada jenis IP address. IP address menjadi 2 jenis secara besar. Ada public, lalu ada private. Public itu IP yang digunakan mengakses internet berasal dari luar jaringan lokal. Lalu untuk private, IP yang digunakan di dalam jaringan lokal atau jaringan tertentu. Lalu ada IP network. IP network adalah suatu alamat jaringan yang merupakan bagian masih dari IP address yang menunjukkan lokasi dari jaringan komputer itu berada. Lalu selanjutnya ada di sini gambar dari tabel IP network. Di gambar ini bisa kita lihat ada tabel untuk prefix dari 8 sampai 30. Lalu ada subnet, net mask yang di sini untuk tabel di sini berbentuk binary, yaitu angka 1 dan 0. Lalu selanjutnya ada subnet, net mask. Ini bedanya dia berbentuk desimal. Lalu ada total host atau total device atau jaringan yang menggunakan IP tersebut. Lalu ada real host, exclude IP, broadcast, dan IP network. Di slide selanjutnya ada IP class. IP class di versi 4 terbagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas A ini kelas alamat IP yang sering digunakan untuk jaringan komputer yang memiliki skala besar. Kelas ini memiliki jumlah jaringan sebanyak 126 untuk jaringan, yang mana masing-masing jaringan bisa menampung hingga
16.777.214 host atau jaringan. Lalu ada kelas B, alamat IP kelas B ditunjukkan untuk jaringan komputer dengan skala menengah sampai dengan skala besar, di mana jaringan yang tersedia sebanyak 16.384. Masing-masing dari jaringan ini juga mampu menampung hingga 65.534 host. Lalu ada kelas C di sini. Kelas ini ditunjukkan untuk jaringan komputer skala kecil yang menyediakan 2.097.152. Jumlah jaringan yang mana setiap jaringannya ini mampu menampung sampai 254 host. Lalu ada kelas D. Kelas D ini sering lebih ditunjukkan untuk penggunaan IP multicast. 4 angka pertama dari IP ini punya nilai 1110 yang mana berfungsi juga sebagai identifikasi dari jaringan. Lalu 28 angka berikutnya berfungsi sebagai identifikasi host. Lalu yang terakhir dari IP class ada kelas E. Kelas E ini IP address kelas E ini ditunjukkan untuk berbagai keperluan eksperimen. 4 angka pertama diatur dengan nilai 1111 yang juga berfungsi sebagai identifikasi jaringan, lalu 28 angka berikutnya sebagai identifikasi host. Selanjutnya di slide ini ada IP host. IP host adalah alamat dari komputer yang menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP atau IP lainnya di dalam satu jaringan. Lalu ada IP broadcast. IP broadcast adalah alamat yang dibentuk dengan cara mengeset semua bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang menggunakan kelas. Itu untuk total keseluruhan dari materi dari bab pertama, bab dasar jaringan, dasar dari teori dasar jaringan komputer dan IP address. Dan untuk praktikumnya yaitu mengidentifikasi IP address. Di sini ada IP network atau prefixnya 10.60.10.2/16. Lalu di sini kita ditugaskan untuk mengidentifikasi dari clue-clue yang diberikan. Seperti ini ada IP network prefixnya, lalu kita mencari IP private public, IP private atau public, dan kita dari cara mengidentifikasinya adalah merujuk kepada tabel IP network yang tadi saya tunjukkan. Ada di slide ke-8 tabel IP network. Di sini kita bisa lihat IP network prefixnya garis miring 16. Maka kita bisa lihat di sini, dan di sini termasuk dari masih dalam kelas A. Ini untuk laporannya atau bukti praktikum dari mengidentifikasi IP address. Lalu kita balik lagi ke dalam presentasi. Selanjutnya ada di bab yang kedua, bab pengkabelan. Pengkabelan yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menghubungkan suatu kabel ke perangkat jaringan agar perangkat yang satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Lalu kita masuk ke jenis kabel. Jenis kabel yang umum digunakan atau yang paling banyak digunakan untuk di dalam sebuah jaringan komputer
ada dua, yaitu ada UTP dan STP. UTP atau Unshaded Twisted Pair adalah kabel yang tidak punya selubung pembungkus, digunakan di komputer dan industri telekomunikasi untuk mendukung konektivitas berbagai perangkat. Lalu yang kedua ada STP. STP itu Shielded Twisted Pair atau kabel yang memiliki selubung pembungkus, digunakan untuk menghubungkan jaringan yang memiliki banyak perangkat. Lalu ada juga jenis konfigurasi. Konfigurasi ini biasanya terbagi menjadi dua, ada straight dan crossover. Straight ini dengan konfigurasi kabel yang diurutkan dengan warna yang sama antara ujung kabel satu dan ujung kabel yang kedua, atau di ujung kabel yang di sisi yang lainnya. Lalu ditinjau dari fungsinya ini si kabel straight berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Lalu ada crossover. Crossover ini kabel yang diurutan dengan warna yang berbeda antara kabel ujung yang satu dan ujung yang satu lagi. Dan untuk fungsinya crossover sendiri untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan yang sama. Lalu untuk praktikum sini bisa kita lihat untuk laporan praktikumnya atau bukti praktikumnya adalah praktikum sini adalah konfigurasi kabel, membuat konfigurasi kabel straight through. Di sini ada langkah-langkahnya, seperti pertama adalah siapkan semua peralatannya. Misalkan kita membuat konfigurasi kabel T568A. Kita ambil untuk kabel UTP-nya dengan panjang yang diperlukan, lalu kemudian dikupas dan disusun sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Lalu disiapkan juga RJ-nya seperti RJ45, lalu dikrimping dan dilakukan pengetesan. Begitu juga untuk konfigurasi dari kabel T568B. Di sini bisa kita lihat langkah-langkahnya hampir sama. Dan itu untuk bukti dari praktikum bab pengkabelan. Kita balik lagi kepada presentasi selanjutnya di bab ketiga, yaitu simulasi menggunakan jaringan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software simulator tools jaringan Cisco yang sering digunakan untuk latihan dan pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Dan software ini dibuat langsung oleh Cisco System, disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator. Lalu ada selanjutnya adalah fungsi dari Cisco Packet Tracer sendiri untuk merancang sebuah topologi jaringan yang di mana topologi ini sebelum diterapkan maka ada simulasi bisa disebut secara virtual, karena jika membuat topologi jaringan komputer tanpa menggunakan aplikasi atau secara virtual maka akan memakan biaya lebih atau biaya yang jauh lebih mahal. Lalu kita masuk ke macam-macam dari topologi. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu ada node, link, dan station.
Selanjutnya ada macam-macam dari topologi berdasarkan bentuknya. Ada topologi bus, cincin, bintang, pohon, dan mesh. Topologi bus ini menggunakan tulang punggung umum, dan tulang punggung umum itu sendiri adalah kabel tunggal yang berfungsi sebagai media komunikasi bersama yang digunakan perangkat atau dihubungkan dengan konektor antarmuka. Lalu selanjutnya ada topologi cincin. Topologi cincin ini di setiap perangkatnya memiliki dua perangkat lain untuk keperluan komunikasi. Semua pesan bergerak melalui cincin ke arah yang sama atau berlawanan dari arah jarum jam. Selanjutnya ada topologi bintang. Jaringan bintang ini menampilkan titik koneksi pusat yang disebut sebagai simpul hub, yang bisa berupa hub jaringan, saklar, atau router. Perangkat ini biasanya terhubung ke hub dengan Ethernet Unshielded Twisted Pair, yaitu menggunakan kabel UTP. Selanjutnya ada topologi pohon. Topologi pohon adalah gabungan antara dari beberapa topologi bintang dan bus. Bentuknya yang paling sederhana meliputi perangkat hub yang terhubung ke topologi bus yang ada di topologi pohon. Lalu selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Berbeda dengan topologi lainnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber dari sumber kepada tujuannya. Lalu untuk praktikumnya, yaitu membuat simulasi dari topologinya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa server, switch, yaitu kita membuat jaringan dengan router, lalu ada laptop, lalu untuk bukti praktikum praktikumnya. Di sini untuk dari pertemuan ketiga, jadi pertemuan ketiga dan keempat membahas tentang Cisco Packet Tracer. Ini ada studi kasus di mana kita diberikan sebuah topologi dan lalu mengidentifikasinya. Yang pertama, kasus pertama ada di di pertemuan ketiga, yaitu di sini ada gambar kasus pertama. Lalu untuk identifikasinya sendiri, pada kasus di atas memiliki perangkat network device yang berisikan satu switch, ini bisa kita lihat, lalu satu router, ini routernya, lalu ada berupa komputer PC, lalu ada servernya. Kemudian menggunakan transmisi berupa kabel straight through. Lalu yang terakhir ada pada studi kasus di atas menggunakan topologi star. Kita lihat di sini topologinya. Lalu ini untuk studi kasus yang kedua, dan identifikasinya pada studi kasus ini memiliki perangkat network device berisikan router, lalu ada satu switch, dan ada satu wireless device yang memiliki perangkat end device berupa 4 komputer PC. Lihat di sini. Lalu ada straight to kabel, lalu menggunakan straight to kabel, dan crossover dan wireless kabel. Lalu menggunakan kabel straight to dan menghubungkannya antara device server dengan switch dengan PC, dan router menghubungkannya mengaraki
dan menghubungkan Meraki wireless device dengan PC. Dan ini menggunakan jenis kabel crossover untuk menghubungkan Meraki si wireless device-nya dengan router. Lalu balik lagi kepada presentasi, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab instalasi Linux server Ubuntu di VirtualBox. Bicara tentang Linux, maka tidak akan jauh tentang sistem operasi. Dan sistem operasi sendiri adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Bisa dikatakan sistem operasi merupakan sebuah elemen yang penting di mana elemen ini terlibat dalam sistem jaringan komputer, karena sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para penggunanya. Lalu kita masuk ke dalam Linux. Dalam pengertian Linux. Linux sendiri itu merupakan sistem operasi yang berbentuk open source, yang mana segala sesuatu yang open source berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan atau dimodifikasi dan didistribusikan secara bebas atau gratis oleh siapapun. Dan sistem operasi ini dikembangkan oleh seorang bernama Linus Benedict Torvalds. Untuk saat ini terdapat beberapa macam Linux atau disebut dengan distro Linux. Distro Linux adalah sebuah sistem operasi atau perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan kernel Linux. Ada berbagai macam distro Linux, di antaranya yang umum digunakan mulai dari Slackware, Debian, Ubuntu, Mint, Red Hat, Fedora, dan CentOS. Lalu karena kita di sini menginstal Linux-nya dengan secara virtual dan menggunakan sebuah aplikasi bernama VirtualBox. VirtualBox ini sendiri sebuah perangkat Linux atau aplikasi virtualisasi untuk menginstalasi sebuah sistem operasi. Istilah virtualization produk mengubah atau mentransformasikan suatu menjadi bentuk nyata atau bentuk simulasi dari yang sebelumnya bentuk nyata. Dan untuk di sini kita bisa pindah ke aplikasi VirtualBox untuk mencoba menginstal Linux server di dalam VirtualBox. Pertama, kita klik New, lalu diberi nama seperti My Server, beri nama terdahulu untuk filenya My Server 2, lalu klik Enter. Di sini bisa kita atur, tapi di sini sepertinya sudah cukup untuk pengaturannya. Bisa kita next. Untuk di size boleh diperbesar karena ini simulasi, jadi memang kita bisa mengatur seperti hard disk ataupun penyimpanan atau sesuatu yang berhubungan dengan sistem. Lalu kita next, lalu kita tekan finish. Di sini kita pilih terlebih dahulu. Sebelumnya kita pilih terlebih dahulu untuk sistem operasi mana yang ingin kita
install di dalam aplikasi VirtualBox. Seperti di sini kita pilih terlebih dahulu untuk Linux Ubuntu, bisa kita cari terlebih dahulu filenya, lalu kita pilih open. Setelah itu kita beri nama, lalu kita next. Seperti ini. Kita bisa cek terlebih dahulu passwordnya dan username-nya. Lalu kita next. Di sini bisa kita atur, namun pengaturannya sudah cukup. Di sini juga sudah cukup sepertinya, atau mungkin bisa ingin ditambahkan. Lalu kita tekan finish. Ya, bisa kita tunggu beberapa saat untuk poweringnya. Di sini sudah mulai ada tampilan. Di sini sudah mulai masuk ke dalam proses dari panjangnya proses penginstalan. Di sini kita bisa pilih bahasa yang tekan enter. Lalu di sini muncul lagi pilihan, yaitu ada update to the new installer, lalu ada continue without updating, lalu ada back. Pilih yang diinginkan. Dan kita pilih di sini untuk continue without updating. Lalu di atas sini ada di sini ada untuk pilihan bahasa lagi untuk layout dan
bawahnya ada untuk varian. Pilih yang diinginkan. Jika sudah sesuai bisa tekan down. Di sini juga ada untuk menu choose type of install, untuk memilih tipe yang diinstal. Lalu ada satu lagi choose the base for the installation, atau base atau basis untuk instalasinya. Jika memang sudah sesuai, kita bisa tekan down, enter. Lalu di sini ada level connection, bisa di down lagi. Lalu di bagian ini ada proxy address. Kalau memang if the system requires a proxy connect to the internet, masukkan di sini. Tapi kalau misalkan memang tidak ada proxy yang ditambahkan, kita bisa tekan untuk selanjutnya di down. Lalu ada mirror, di sini bisa kita klik down lagi. Di sini ada storage configuration atau konfigurasi penyimpanan. Bisa kita pilih ingin seperti apa. Kalau memang sudah dirasa cukup, bisa klik down lagi. Masih sama. Kalau memang sudah pas, sudah sesuai, bisa kita down. Atau misalkan memang belum, di reset atau dikembalikan ke menu yang sebelumnya. Kita bisa pilih continue. Lalu di sini termasuk hal yang penting, yaitu memasukkan nama untuk servernya. Pertama kita pilih berikan untuk nama, masukkan nama seperti server seperti server 3. Lalu masukkan nama servernya yang diinginkan, misalkan seperti server 3. Masukkan username-nya sesuai yang diinginkan. Lalu masukkan password. Lalu dikonfirm kembali passwordnya yang sudah dimasukkan. Kalau yang sudah sesuai semuanya, bisa klik down. Lalu kita continue